Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi di channel YouTube kita di Sugeng Sinau. Sekarang kita kedatangan tamu, namanya Bapak Mulyadi. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Mulyadi ini. Kita akan korek-korek. Kita akan pokoknya apa yang akan disampaikan semoga bermanfaat buat kita semua, dan saya juga percaya yakin pengalaman Bapak ini juga luar biasa. Nanti kita tanya-tanya gitu. Gimana kabarnya Pak Mulyadi? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya Pak Mulyadi ini kita tetanggaan, kita masih satu desa. Iya, Desa Bayansari. Kita juga sering ketemu sih di jalan kayak gitu. Boleh nggak Pak, kalau kita tanya latar belakang sampean? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Pak Mulyadi ini dulu sekolah SD di mana Pak? Saya sekolah di SDN 1 Bayansari, di tempat kelahiran juga di Blok H. Oh, berarti Bapak sekolah di Blok H juga ya? Di SD Blok H itu ya? Iya, SDN Bayansari 1 Blok H. Bapak tuh masuk SD itu tahun berapa Pak? Tahun 93. 93? Iya. Oke. Anda udah? Berarti sampai nih masuk SD kelas 1, berarti umur Bapak ini 7 tahun atau berapa? Masuk Iya. SD? 7 tahunan ya? 7 tahunan. 7 tahun. Karena saya nggak TK. Nggak TK ya? Langsung Iya. ya? Tujuh- Zaman dulu itu kan TK itu sebuah sunat aja. Iya, nggak Kalau wajib Kak. sekarang- iya, kalau Sekarang wajib kan ya? Sekarang hampir wajib. Hampir wajib, oke. Sampean umur 7 masuk SD tahun 93. Iya. Dan saya itu baru lahir tuh. Nah, kenapa saya ingat 93? Ya. Karena dulu itu setiap Pak Guru akan memulai pembelajaran, dia selalu menulis tanggal di sudut pojok kanan atas. Jadi saya hafal tuh, setiap masuk selalu tulis tanggal. Jadi saya ingat ketika posisi di kelas 1, 93 tuh, karena keseringan jadi ingat. Apakah itu di ruangan itu nggak ada kalender sampai guru itu menulis di pojok tanggal, bulan, dan tahun? Bukan, menulis itu maksudnya menandakan pembelajaran untuk hari ini, pada hari ini pembelajarannya ini. Nah, jadi bukan berarti mengatakan nggak tahu tanggal, bukan. Nah, oh berarti tapi kan ya, tulis tanggal, bulan, tahun gitu ya? Oh, itu gitu. memang Biar guru-guru zaman dulu seperti itu. Iya, paham. Dan juga itu kemungkinan juga diikutin sama semua murid di kertasnya. Ya, di bukunya. Di bukunya ya kan? Betul. Dan saya juga ngalamin itu. Iya. Oke. Oh, berarti sampai 93 itu masuk SD. Iya. Dan saya baru lahir itu. Oke. 93 masuk SD. Berarti lulus tahun berapa itu, Pak? 98, 97, 98. 3 tambah 6, 9. Berarti 98 akhir. 98 akhir. Sampai lulus itu ya. Iya. Berarti setelah lulus SD, sampai kemana nih? Ke SMP 1 Angsana. SMP 1 Aksana. Tapi dulu namanya bukan SMP 1 Angsana. Apa itu? Dulu namanya SLTPN 3 Kusan Hilir. Panjang sekali ya? Iya. SLT. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Kusan Hilir. Nggak tahu sejarahnya kenapa mengambil nama Kusan Hilir. Kusan Hilir ini kan tetangga kita Daerah. sana ya? Iya, Pagatan sana. Pagatan di sana ya? Iya, daerah Kusan Hilir sana. Dulu sewaktu apakah kecamatannya masuk ke sana atau bagaimana dulu itu? Dulu tuh kecamatannya Satwi. Satui sana ya, Sungai Danau sana ya. Sungai Danau. Tapi malah masuk ngambil nama Kusan Hilir. Ya, mungkin karena urutan timbulnya sekolah barangkali seperti itu. Timbulnya sekolah. Ya, SMP Kota Baru di lingkup area belum Tanah Bumbu waktu itu. Dulu ke Kota Baru ya? Kota Baru dulu. Kota Baru, oke, Kota Baru. Kenapa sampai milih di SMP situ? Apa sekolah lain belum ada atau bagaimana? Sekolah lain belum ada. Dulu tuh yang ada cuman SMP itu sama MTS waktu ini, MTS Syarif Ali waktu itu. MTS Syarif Ali termasuk lama juga berarti itu? Termasuk lama. Oh. Cuman karena dari kakak turun-menurun ke SMP sana dan mungkin lebih dekat juga barangkali, ya ikut ke sana, SMP sana. Oke.
Dulu 98 99 ya. Sampai ke sana apakah pakai motor atau bagaimana dulu perjalanannya? Saya pakai sepeda, Sepeda ontel ya? ontel. Ya, 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 ya. Kakak saya sepeda, saya juga sepeda. Dulu sepeda motor sudah ada dulu belum? Satu sampean maksudnya gini, Ada. ada. Anak-anak muridnya pakai sepeda motor sudah ada? Hanya orang-orang tertentu. Orang tertentu ya? Iya, yang kelas-kelasnya tinggi lah. Oh iya, iya, iya. Soalnya dulu juga saya ngalamin teman-teman saya dari Blok A itu juga banyak yang pakai motor, sepeda ontel kayak gitu. Oh, masih ada sepeda Masih ontel? ada. Oh, iya. Dan ditaruhnya di rumah tetangga. Iya. Mereka nggak mau naruh di sekolahan. Sekolahan, benar. Jadi dari naruh di tempat tetangga, habis itu kesananya jalan kaki rame-rame. Dan itu Iya. sebenarnya seru. Sebenarnya Seru. seru. Oh gitu ya. Memang lebih seru lagi ya sebelum itu, karena zaman kakak-kakak saya 2 tingkatan di atas saya itu nggak ada sepeda sama sekali. Sepanjang jalan Blok A sampai SMP itu jalan kaki. Jalan kaki. Seninya enaknya rame-rame, Rame-rame. ngerumpinya di situ. Iya, 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 iya. Tapi ya nggak bisa disamakan dengan sekarang. Ya, ya. Dan kemungkinan juga mereka dulu itu bangunnya pagi ya, Pasti. karena perjalanan juga ya. Iya. Iya, 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 iya. Ya. Nah, nyata sampai lulus kan situ ya? Iya. Sampai lulus, berarti lulus kisaran tahun 2000. SMP ya? Iya, SMP SMP. 2002. SMP 2002 saya ingatnya sudah nonton Piala Dunia di Pagatan sudah waktu itu. Nonton ke sana. Bukan 2002. 98 SMP 98 tambah 3 11 99 tadi ya 99 tambah 3 ya. Iya. Berarti 99 saya lulus. Hah? 2002 saya 2002 sudah lulus. SMA. 2002 lulus SMA ya. Ya, berarti 2001 2002 tuh selesai tahun ajarannya terakhir. Sampai pernah nggak nggak naik kelas maupun di SD ataupun di SMP? Alhamdulillahnya nggak pernah Naik terus. naik terus. Dan ya alhamdulillah konsisten 3 lah. Juara 3? Iya. Sering juara 3 ya? Di SD konsisten juara 3. Ah. Kalau di SMP sekali aja dapat juara 3. Sebelumnya pas di perpisahan. Kalau sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Juara Berarti 5. ketika perpisahan Perpisahan juara 3. dapat juara 3 itu sangat bersyukur sekali. Nah, karena persaingannya tentu ketat lebih ya? ketat. Nah, itu kan di SMP, waktu saya di SMP itu ada A, B, dan C. Waktu sampean ada A, B, dan C? Ada? Ada. Sampai di kelas apa itu? Saya kelas 1-nya 1A. 1A. Kelas 2-nya 2A. Hmm. Kelas 3-nya 3A juga. Kan kalau misalnya kita lihat dari tingkatan itu, A itu kayak perkumpulan orang-orang pintar. B agak nurun, C agak biasa. Kemungkinan Saya dulu tuh kayak gitu. kurang tahu ya, Iya. tapi kadang-kadang saya mikir mungkin ada benarnya juga sih. Iya, mungkin ya. Soalnya satu saya itu dulu kayak gitu. Jadi kayak A itu perkumpulan orang yang wow gitu loh maksudnya. Iya. Ya kemungkinan, tapi ada yang beberapa nggak nganu. Tapi kan itu tuh yang bisa dikatakan cerdas itu banyak terkumpul di situ gitu loh. Betul. Jadi ketika di B agak turun dan di C itu kayak modelnya itu kayak hampir rata semua lah Iya, dikatakan. betul, iya. Oke gitu ya. Nah, berarti sampean itu lulus 2002 ya? Iya. 2001, 2002. Apakah waktu di SMP sampean itu ada nggak? Kan zaman dulu tuh kan orangnya gede-gede nih, Iya. gede-gede ya. Beda lah sama kayak sekarang tuh. Ada model kekuasaan nggak? Kekuasaan itu ya di siapa saya tahu di yang namanya kelompok grup atau apa? Betul. Ada. Ada. Dan saya punya pengalaman yang cukup masih terngiang sampai saat ini. Mhm. Karena dulu saya itu SMP itu anaknya kecil, dan ketika masih kelas 1 itu belum tahu apa-apa, belum tahu budaya SMP. Oke. Ada satu kejadian unik yang saya masih ingat sampai sekarang, bahwa ada geng-geng, terutama di zaman saya SMP itu geng dari kampung itu sangat ditakuti, teman kampung. Ah. Ada salah satu
anak SMP kakak kelas itu lewat di tengah lapangan basket. Oke. Itu kan kalau zaman dulu siapa-siapa yang berani Iya. lewat tengah itu gagah. Iya. Siapa yang berani lawan aku gitu kan? Oke. Heeh. Nah, jadi tepuk tangan lah gitu. Kan ibaratnya yang berani lewat di tengah tuh dikelilingi oleh kelas-kelas itu kan, berarti dia cari perhatian. Karena semua orang tepuk tangan, ya saya juga ikut tepuk tangan. Tetapi dia sambil jalan sambil melihat ini si kakak ini. Pas saya masih dalam kondisi tepuk tangan, saya didatangi. Ngapain kamu tepuk tangan? Enggak kak, gitu. Sekedar gitu aja. Kamu jangan lagi ulang ya. Itu jadi mulai saya itu enggak lagi. Itu sampai kelas 1 dan kakaknya kelas 2 atau kelas 3? Kelas 3 kayak. Kelas 3 ya? Iya. Sampai nggak sempat ditempeleng kah tuh? Ya belum sampai sih. Belum sampai, cuman ya dibentak paling seperti itu aja. Oh. Berarti ketika dari habis itu sudah nggak lagi? Udah nggak lagi. Jadi tahu saya, oh maksudnya ini orang cari perhatiannya ya gaya-gayaan lah. Iya, supaya iya. ditakuti gitu. Iya bisa jadi. Berarti itu kayak turun temurun ya. Satu zamannya saya juga masih ada itu. Oh masih ada? Masih ada. Oh. Tapi gini, suatu orang itu lewat situ banyak disorakin, ditepukin, tapi yang lewat itu ibaratnya nggak datang ke kita tuh, ibaratnya nggak nantang itu nggak, cuma habis itu ya udah gitu loh, nggak ibaratnya datang kita, kenapa tukutan nggak kayak gitu. Jadi ya ditepukin, woi Mungkin gitu. kalau di zaman saya itu ingin menguatkan pengaruh kelompok mereka. Kemungkinan. Tapi suatu zaman saya juga ada perkelahian ada, tapi kemungkinan juga agak menurun sih, Tapi saya percaya soalnya zaman sampean itu bang kayaknya lebih ngeri bang ketika Iya zaman saya. pastinya, karena saya sering melihat ya anak-anak muda lah gitu kelahi seperti itu. Tapi syukurnya saya bukan orang yang suka kelahi sih. Saya nggak ikut kelahi gitu. Iya. Nah itu kalau mereka kelahi itu apakah tangan kosong atau ada bawa-bawa? Sebenarnya kalau tangan kosong itu bagus untuk melatih ya anak laki-laki lah. Iya, okay. Cuman jeleknya mereka ini bawa senjata, itu yang jeleknya. Kadang-kadang ada aja yang diselip di samping perutnya gitu kan. Nah, cuman itu kalau sampai ketahuan guru mereka kena juga. Tapi untungnya di zaman saya nggak ada sih ya kejadian yang terlalu bikin heboh, nggak ada. Terlalu ekstrim nggak ada ya. Oke. Nah untuk guru sampean dulu itu kira-kira siapa yang sampean ingat tuh? Yang baik apa yang gimana? Semuanya. Yang kira-kira gurunya tuh ada di wilayah Kecamatan Angsan ini. Yang siapa? saat ini masih aktif? Yang aktif dah. Dr. Andes Arifin, Kepala Sekolah SMP, Pak Herlan, Bu Dewi, itu saja kayak. Pak Bahtiar masih ada, alhamdulillah. Pak Swadi. Pak Kamar? Sempat nggak? Saya nggak ketemu. Nggak ketemu? Iya. Oke, berarti si bapak-bapaknya tadi tuh termasuk udah lama juga ya? Bunga Dikem? Ketemu nggak? Bunga Dikem nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Iya. Oke. Pak Topan? Pak Topan ketemu. Ketemu ya? Tapi nggak pernah ngajar di saya rasanya. Pak Edi? Ketemu ya. Ya Pak Edi benar ya Pak Edi. Itu kayak guru-guru lama gitu ya. Iya, guru lama. Pak Edi. Oke, ya, luar biasa ya. Gini aja. Kalau kita bicara guru yang galak menurut sampean kan nanti agak nggak enak nih, ya kan? Agak nggak enak kan. Nah, kita bicara yang di antara semua guru yang melekat ke sampean yang menurut sampean itu baik aja dah. Kalau yang kurang baik kan nggak enak nih. Ya kan? Kalau yang menurut sampean baik, yang menurut sampean itu guru-guru baik itu siapa itu? Bentar. Ini kita podcastnya samping jalan, jadi suaranya terlalu lumayan. Iya, ada hiburannya juga jalan. Kira-kira siapa guru yang baik menurut sampean waktu zaman sampean tuh? Kelas 1, kelas berapa dulu? Terserah. Keseluruhan kah? Atau gimana terserah aja. Di kelas 1
saya sudah lupa ya. Tapi yang saya ingat wali kelas saya di kelas 3 ada namanya Bu Mimi. Beliau Nggak ketemu itu, saya. ya sampai mungkin nggak ketemu. Saya juga setelah lepas nggak tahu informasinya. Cuman yang menarik dari beliau itu tulisannya rapi sekali, indah sekali. Jadi itu berkesan. Dan beliau mengajar matematika. Nah, Ada juga guru Bu Dewi, Pak Herlan sempat juga diajar. Seperti itu. oke. Gini, sewaktu di SMP, sampai pernah nggak ngerasain jatuh cinta? Cinta monyet. Iya ya, nggak apa-apa. Pernah sampai ngalamin? Ya, namanya cinta selalu dikenang. Ya. Iya. Tapi sayangnya... Masih ingat nggak? Ingat. Ingat oke. Cuman saya ini tipikal orang yang kurang pede. Oke. Jadi untuk mengungkapkan sampai kurang berani? Atau gimana? Berani, cuman nggak sampai jadian maksudnya gitu. Oke. Cuman suka sepihak aja gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Sudah sampai ngomong apa? Enggak pernah. Oh, Cuman oke. saya suka, tapi kayaknya si cewek ini menunggu untuk saya mengatakan, tapi saya sendiri nggak berani. Kenapa sampai ngomong seperti itu seakan-akan perempuan itu mau, padahal sampai belum ngomong nih. Ada momen yang masih saya ingat sampai sekarang. Dia ini cewek dulu orang sawitan. Oke, orang sawit, JSE ya. Ya, SE. Jadi mereka tuh kalau pulang kadang sering naik truk gitu kan. Ya, truk atau bis dulu ya. Ya, bukan ada bis jemputan zaman itu. Ya pokoknya dump truck sejenis itu lah. Truk ya, oke. Ya, truk gitu. Nah, kadang-kadang juga kalau ekskul dia pakai sepeda. Nah, ada momen ketika berangkat, ada juga ketika pulang, ada juga ketika berangkat ke sekolah, saya naik sepeda, dia baru turun tapi belum sampai sekolah kan, masih jauh. Oke. Ikut dong. Ini siapa yang bilang ikut siapa? Dia atau sampean? Dia, tapi kan modelnya menggoda gitu. Oke, iya. Bentar. Nggak tahu nggak mau benar-benar ikut atau memang mau ikut saya. Ini ekskul atau Ini berangkat. sekolah biasa? Kalau yang ekskul pramuka apa bukan ya. Itu pernah kita pulang bersama-sama, ya, teman saya Mas Ran, almarhum Ismail, Sahril yang sekarang jadi tentara juga. Itu pernah kita pulang satu persatu mulai masuk ke tempat masing-masing. Nah, sisa saya dengan si cewek ini. Nah, lalu namanya ibu-ibu sweet gitu kan. Gitu. Kalau saya sih dalam hati senang aja. Apakah sama seangkatan sama dia? Enggak, dia adik kelas. Adik kelas. Berarti sampai kelas berapa ini? Ketika mendekati dia kelas berapa ini? Kelas 2, 3? Saya kelas 2, dia kelas 1. Oh, oke. Iya. Kenapa nggak sampean boleh kita kasih tahu apa namanya siapa? Tapi orangnya sudah nggak ada lagi sih. Di mana? Maksudnya entah di mana sekarang. Oh iya, paham. Udah nganu ya. Apa namanya? Panjang sih namanya. Panjang namanya. Iya. Kenapa? Ya intinya biar orang sawit biar aja mereka cari sendiri. Karena dia tuh terkenal bunganya lah dulu. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Berarti banyak nggak ini cowok-cowok lain yang ibaratnya mengincar dia? Banyak. Sebenarnya banyak. Tapi Cuman bedanya kalau saya kan orangnya nggak berani, cukup simpati dari jauh aja. oke. Curi-curi pandang lah ya. Ya, curi-curi pandang. Dia pernah pacaran nggak waktu di SMP? Sampai udah tahu? Kayaknya sih pernah. Pernah pacaran? Tapi saya nggak terlalu. Siapa? Laki-lakinya siapa itu? Nggak ingat sih. Oh, nggak ingat Nggak ya? terlalu. Karena kan saya nggak terlalu lama setelah kelas 3 tuh udah nggak kontak lagi. Oke. Selain itu ada lagi sampean? Ibu suka sama siapa itu? Nggak ada lagi sih, yang paling saya ingat itu aja sih. Itu aja. Dulu kalau zaman dulu ya, kalau suka sama cewek itu sama perempuan itu sistemnya seperti apa pendekatannya?
Kalau sekarang kan kayak mungkin WA atau DM atau kalau dulu tuh gimana? Surat atau gimana ya? Ya sebenarnya surat, tapi ya sekali lagi saya kan orangnya nggak pedean, malu-malu lah gitu kan. Makanya saya tuh cuman memendam aja perasaan. Bahkan tidak hanya SMP, SD pun saya ada yang saya bikin tertarik juga. Tapi kan lagi-lagi saya orangnya nggak berani mengungkapkan. Oh gitu. Cuman suka-suka aja. Berarti waktu di SM itu sampean belum pernah ngirim surat ke dia? Belum. Belum pernah. Oh, oke. Ada rasa nyesel nggak? Hah? Ada rasa nyesel nggak? Iya sekarang baru nyesel. sekarang baru nyesel. Karena sekarang apalagi media mudah ya. Iya. Kadang-kadang juga saya iseng browsing juga. Ada ketemu? Nggak ada. Belum ada ketemu. Belum ketemu, Pak. Belum ketemu. Janganlah ya. Jangan. Janganlah ya. Ya cukup untuk bikin hiburan zaman dulu lah. Setelah gini, kita kalau mencari seseorang yang kita sukai di sekolahan, kayak ada rasa tuh semangat buat datang ke sekolah. Iya, nggak? betul. Ya itu ada semangat datang ke sekolah, terus karena pengen diperhatikan barangkali. dan juga ada pengen lihat itu, Iya. gitu kan, si perempuan itu. Tapi kadang ada sakitnya juga. Kalau misalkan ini ada masalah atau apa, gara-gara perempuan itu rasanya kok sekolah tuh, aduh gimana, kayak Iya. hambar gitu ya. Itulah namanya cinta-cinta monyet itu seru sih. Kita masih belum terlalu dewasa dan kita hanya melihat mungkin waktu itu kebahagiaan sesaat atau apalah. Iya. Kan? Oke, kita lupakan SMP. Habis itu sampai lulus 2002 ya dari Ya. SMP ya. Nah, habis itu sampai kemana? Saya ke SMA Pagatan. SMA 1 Kusan Hilir. Kosan di sana ya. Kenapa ke sana? Di sini apa nggak ada SMA atau SMK? Dulu ada di sini Dharma Bakti namanya. Dharma Bakti. Yang sekarang jadi swasta zaman dulu. Oke. Yang sekarang jadi SMAN 1 Angsana? Betul. Oh, berarti dulu sekolah Dharma Bakti gitu. Betul. Kenapa sampai nggak ke sini? Tembak ke Kosan Hilir. Karena saya pemikirannya sederhana aja waktu itu. Karena kan ibaratnya pertama sudah saya jelaskan tadi, saya ini orangnya malu-malu, pengen lebih membuka diri, pengen lebih berani gitu kan. Oke. Sederhana saja. Saya pengen mandiri naik bis sendiri gitu. Akhirnya saya mikir, saya juga pengen bisa belajar masak sendiri gitu kan. Oke. Intinya pengen belajar mandiri gitu aja sih. Jadi saya, tapi selain itu juga memang di Pagatan waktu itu ada paman saya yang kepala sekolah di SMA 1 Angsana sekarang, Pak Haji Amrullah, memang bertugas waktu itu di Pagatan juga. Oh, itu paman sampean? Ya, itu salah satu pertimbangan saya juga untuk sekolah di Pagatan. Oh, gitu. Berarti sampean ikut beliau gitu di situ tidurnya? Iya. Enggak sih, kadang-kadang aja setiap akhir pekan aja saya ke rumah beliau. Oh. Tapi kos saya di depan rumah beliau. Oh iya. Oh, sampean di situ ngekos berarti ya? Iya. Oh, ngekos berarti. Dari situ berarti sampean sudah bisa semuanya nih? Baik Iya, itu dari alhamdulillah. semuanya perlengkapan itu semuanya? Mulai dari kemandirian naik transportasi darat, bis waktu itu kan. Call bis lah itu dua-dua itu. Terus masak juga, bikin sayur juga. Pokoknya mandiri di situ. Banyak yang menarik yang kalau di SMA. Itu berarti di umur 16 sampai 18 ya Betul. sampai situ ya? Ya, 16 sampai 18 itu ya. Oh ya, sewaktu di situ apakah masih ada ibarat kayak geng-gengan itu modelnya? Ada. Masih ada? Pasti ada. Masih ada ya? Iya. Lagi-lagi sampean nggak ikut-ikut? Atau Ya, ada saya non-blok lah ibaratnya. non-blok yang nggak ikut-ikut ya gitu ya? Saya, Tapi pernah nggak ada pemalakan gitu? Pemalakan dulu kan kayaknya identik dengan pemalakan itu, minta uang gitu. Berapa ribu gitu. kalau di sekolah tidak ada. Tapi di kos saya punya cerita yang mengenaskan. Berarti ini kosnya ini sampean nggak cuma sendiri ya? Rame-rame? Ya, Itu semuanya tapi pelajar? masing-masing punya kamar gitu. Kayak apa disekat-sekat mungkin? Semuanya cuma pelajar atau ada Pelajar. pelajar semua ya? Nah, disitulah ada yang datang ke sampean. Nah, disitulah ada kakak kelas itu yang jahil, yang mengerjai saya lah ibaratnya gitu.
Ibaratnya kalau sekarang tuh dibully gitu ya, saya adalah bahan bulian dia. Padahal kalau dilihat badan saya, postur waktu itu kurang lebih sama. Cuman karena lagi-lagi saya orangnya pemalu, nggak beranian. Maksudnya selain saya mempertimbangkan ada paman saya di depan kos kan, kalau ribut-ribut kan kasihan. Oke, kayak gitu. Jadi kadang-kadang semua teman kos benci dengan dia. Saya tidak perlu sebut namanya, cuman Nggak usah. bagi yang seangkatan saya tentunya lah ya. tahu ini Tahu. anak yang paling menjengkelkan. Itu, oh iya, iya, iya. Tapi itu cuma sampai ke bully, nggak, ibaratnya nggak minta uang gitu, nggak? Ya kalau minta juga. Minta juga? Tapi kan kadang-kadang enggak lah terlalu sifatnya memaksa, tapi dengan ada ketusnya gitulah. Soalnya Memaksa tapi samar gitu. dia itu juga belum lama kalau kita lihat berita di Banjarmasin tuh ya, ada kan masih pelajar itu kan dibully sampai datengin ke kelasnya, ruangannya itu ditusuknya dari belakang. Ada itu. Baru udah beberapa yang minggu lalu sih ada berita itu di Banjarmasin itu kayak gitu. Itu gara-gara bully itu, katanya sih itu latar belakangnya itu bully. Tapi kita nggak tahu juga ataukah benar atau enggak itu bully atau gimana. Yang jelas si ada laki-laki ini di belakang, ada laki-laki juga masuk, itu lain kelas itu kayaknya masuk, habis itu langsung tusuk di belakang gitu. Nah itu juga termasuk bully ini bisa menyakitkan hati dan tersinggung, menumpuk. Nah itu buat orang lain juga bahaya sih. Jadi kita kalau misalkan bercanda ya ada batasnya. Ya kan, ada batasnya. Kita harus berpikir apakah yang kita omongkan ini, yang kita utarakan ini menyakitkan orang lain atau enggak. Itu termasuk bahaya. Dan perlu diingat ya, nggak selamanya si pembuli itu akan jaya. Ada saatnya yang dibully ini suatu saat punya kesempatan malah sakit si pembuli. Ya bisa itu jadi. Ya terinspirasi dari film barangkali. Mungkin bisa jadi. Ya kan? Ya, karena juga ada Kak misalkan yang dibully ini aku harus membuktikan aku bisa lebih dari dia. Itu kan kadang itu juga ada kayak gitu. Ke SMA tadi sampean masuk SMA tahun berapa? 2002. Lulus 2006. 2005 2006. 2006. Tadi nggak pernah nggak pernah jadi juara nggak di situ? Di kelas? Ya maksudnya di SMA itu. Kan persaingan kan lebih ketat atau mereka itu lebih kan? Pernah nggak sampai ada juara situ? Sayangnya kalau di SMA nggak pernah. Nggak pernah ya. Persaingan mungkin ada ya. Ya karena itu semua kecamatan kumpul waktu itu, dari Kusan Hulu pun ada. Dari Satui pun ada. Banyak sih kesana. Sedangkan sampai dari sini juga kesana. Zaman saya itu memang dari berbagai pelosok kecamatan ada. Di sana ya. Sekarang enggak. Kalau sekarang cuma di wilayah sekitar sana. Iya, kayak sekarang tuh kayak lebih ke blok-blok gitu ya, bener kayak ke kecamatan gitu. Sampai dulu dari sini ada temannya nggak ke sana? Kalau yang seangkatan saya nggak ada. Nggak ada. Saya sendiri. Sampai sendiri ya. Di bawah-bawah saya ada, di atas-atas saya ada. Oh gitu. Berarti lulus di sana tahun berapa? 2005. 2006. Nah, setelah lulus dari situ, sampai kemana? Kerja atau lanjut kuliah atau bagaimana? Saya lanjut kuliah. 2006 kalau 2005. 2005 2006 ya. Kalau kita lihat 3, 5. Kalau kita lihat orang-orang kuliah itu zamannya itu kayak wow banget loh. Iya enggak? Gitu ya? Iya enggak? Iya. Iya kan? Ya. Zaman itu loh. Kayak orang-orang tertentu, kayak orang-orang cerdas gitu loh, berarti yang bisa kuliah dan kayak orang mampu. Saya justru merasa kuper waktu itu. Seperti ini ya orang kuliah. Seperti ini kota ya. Gitu. Saya kuliahnya di kampus mana itu? Kampus FKIP. FKIP itu di mana tuh? Banjarmasin. Di Unlam Banjarmasin. Unlam. FKIP Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, IPS. Di situ zaman ya? Iya. Masuk 2005. 2005. Saya angkatan 2005. Dan entah gimana ceritanya, saya waktu pemilihan ketua angkatan, saya terpilih jadi ketua angkatan. Ketua angkatan 2005 itu? 2005 itu.
Jadi kalau sekarang ada di grup-grup alumni itu ketua komti disebutnya. Oh, ketua komite. Ketua komti ini komisaris tingkat. Itu ketua tingkatan 2005 itu sekampus atau cuma tingkatan sejurusan itu? Prodi. Seprodi. Jadi prodi itu adalah lingkup di kampus. Di atasnya adanya jurusan. Jurusan itu IPS. IPS itu banyak lagi, ada sejarah. Salah satunya kami, pendidikan ekonomi, ada lagi PPKN. Nah, itu jurusan IPS. Ada kalau jurusan IPA ada lagi yang lain, biologi, matematika. Ada lagi, ibu tuh ketuanya lagi ya? Iya. Oh, tapi di atasnya itu semua ada ketua BEM mungkin ya, saya tuh? Ada. Ada ya? Ada ketua. Oke, paham. Dan lagi-lagi, sampai dari sini sendirian ke sana? Atau ada temannya saat seangkatan itu? Ya, dari yang sana sini. Satu kuliah ke bareng sampean itu? Iya, saya sendiri. Sampai sendiri? Iya, seangkatan dari sini. Jadi banyak zaman Kalau itu? dari daerah-daerah lain sekitaran yang sana, sekitaran Tanah Bumbu ada. Banyak ya. Kalau wilayah yang sana, suatu zaman itu nganu ya, kayak kurang yang sekolah kuliah itu kurang ya? Iya. Kurang ya. Saya termasuk beruntung sih dengan kerja keras orang tua. Saya bisa. Orang tua sampean dulu kerja apa? Berpenghasilan Biasa apa? aja sih, petani biasa aja sih. Tani apa ini? Kadang-kadang kalau dulu kan zaman dulu tuh menggaru namanya orang tua ya. Cuman mulai zaman saya kuliah tuh mulai kurang aktif lagi sudah. Jadi ya bertani, berladang. Gitu aja. 2005 ya masuk kuliah. Berapa tahun sampai di situ kuliah? Saya kuliah 5 tahun. 5 tahun. 5 tambah 5, 10. Ya, 2010 saya selesai. Apa? D3 S1? S1. S1 ya. 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Biasanya standarnya apa? Gini. Untuk sekarang yang saya tahu standarnya kan 4 tahun nih. Betul. Dulu apakah standarnya 5 tahun atau bagaimana? Ya, saya terhitung lambat daripada semua teman angkatan saya. Karena ya namanya kita keterbatasan ekonomi ya, sambil cari kerjaan, sampingan seperti itu. Jadi berarti di sana sambil kuliah sambil kerja juga? ya, nggak fokus belajar gitu. Artinya ya belajar ya sambil cari-cari penghidupan lah gitu. Jual koran. Jual koran di sana? Koran pernah jual gerobak jus. Juga. Gerobak jus. Punya sendiri? Nggak, teman sih. Oh, teman ya, gabung itu ya. Oh. Iya. Menjualkan punya teman, dorong gerobak. Ngekos kan ya di sana kan? Nggak ada keluarga misalnya? Kalau waktu pertama ada keluarga tapi jauh. Jauh. Di apa namanya? Teluk Dalam kayak itu namanya. Sampai dulu ngekosnya di wilayah mana tuh? Sebelum saya di asrama. Asrama? Iya. Sebelum saya di asrama, saya pertama-tama waktu itu ada numpang di tempat teman. Terus habis itu saya numpang di masjid. Nggak lama dari masjid ada info di asrama, saya baru masuk ke asrama. Di masjid? Jadi marbot atau gimana? Ya, membantu membersihkan masjid. Tapi izin sama ketuanya? Iya, pastinya. Kan Berapa lama di situ sampai? Kurang lebih 1-2 bulan rasanya. Oh gitu ya. Lumayan juga pengalamannya luar biasa. Habis itu lulus berarti tahun 2010 ya? Iya, 2010. Tapi saya wisudanya 2011 awal. Mungkin karena waktu sih ya mungkin ya, dibarengkan dengan yang lainnya juga biar apa? Saya juga bersyukur karena motivasi saya memang di puncak semester itu berat ya. Karena kita sudah ditinggalin teman seangkatan, ini rasa-rasa mau nyerah. Tapi saya mikirnya saya sudah terlalu jauh melangkah. Saya harus menyelesaikan ini kuliah apapun hasilnya. Itu prinsip saya. Oke, saya tanya nih. Di akhir perkuliahan pasti kan harus menyelesaikan sebuah laporan skripsi. Betul. Nah, apa judul sampean? Skripsi sampean apa judulnya? Masih ingat nggak? Tentang apakah? Skrip saya tuh tentang dunia multi level. Memang agak jauh sih dengan MLM? Iya. Level marketing gitu atau multi level? Benar, kan itu semacam metode penjualan aja sih. Sistem jaringan seperti itu. Ya, MLM, multi level marketing. Jadi kalau misalnya kita cari orang
Habis itu kita dapat Karena orang. zaman itu lagi hot-hotnya. Lagi hot-hotnya. Gitu. Oh gitu. Produk apa yang dijual dulu zaman itu, lagi hot-hotnya itu? Produk kesehatan. Kesehatan ya. Iya. Eh, sampai ke sini nggak itu yang apa jual-jualnya itu? Iya, Sampai sini. betul. Oh. Terus habis itu objek yang sampean ada nggak? Itu kan pakai narasumber bukan? Apa kuesioner apa itu buat sampel Iya, itu ada. Ada kuesioner, sampel dari ibaratnya meminta pendapat dari sebagian Pelaku. pelaku gimana tentang metode penjualan seperti itu. Sampean gabung nggak? Termasuk pelaku juga. Gabung ya. Karena kalau misalnya kita mau tahu seperti apa kan setidaknya kita harus nyemplung Iya. ke situ kan, harus paham ngerti itu. Oke. Kemelut nggak? Kemelut. Kemelut. Iya. Berapa? Ingat nggak berapa ya dapat IP-nya? 3,05. 3,65 ya. Ya nggak apa-apa lah, lumayan lah, masih di atas 3. Iya. Di atas 3. Berarti sampai itu Seingat saya seperti Iya. itu. 3,05. lulus berarti lulus 2000 berapa? 2015 ya? 10. 2010 ya? Ya, kalau ijazah saya 2010, tapi saya wisudanya 2011 awal. 2011 ya. Oke. Jurusan tentang apa tadi? Pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Nah, 2010 itu sampai lulus. Setelah itu sampai kemana lagi? Saya menjadi guru di sekolah Islam seperti yang saya saat ini. Sekolah Islam terpadu. Ada salah satu sekolah yang sekarang jadi sekolah swasta favorit lah di Banjarmasin. Di mana? Banjarmasin? Ya, di situ saya dulu pertama kali ngajar lah ibaratnya. Berarti sampai ketika lulus nggak langsung balik ke sini, tapi Enggak, ngajar di Banjarmasin. Ngajar di Banjarmasin. Berarti kan waktu itu 11 sampai 12. Nah, 1 tahun aja sih. 1 tahun saja di sana. Oh gitu. Nah, boleh tahu nggak ibaratnya di itu ini apa di zaman itu ya? Tapi gaji berapa? Di zaman itu, bukan ibaratnya yang di waktu itu. Dulu sekali. Sekitar 1.200.000 sampai 500-an. Memang itu swasta yang bonafit lah seperti itu. Kalau sekarang gaji mereka tentu 2 kali lipat daripada yang saya sebutkan. Tapi kalau misalkan kita lihat di tahun 2010 dapat itu udah lumayan. Ya, pasti. Iya kan? Memang. Lumayan itu. Oh, ya. Kalau misalkan kita lihat misalkan untuk sekarang itu bisa jadi dengan nominal itu seakan-akan kayak sudah dapat 3 jutaan itu. Betul. Iya kan? Lumayan itu. Sekarang mereka tuh ya sekitar itu dapatnya. Segitu ya. Ada beberapa teman saya yang masih aktif seangkatan saya di sana. Masih di sana. Nah, kenapa sampai berhenti ketika Ya karena sistem kontrak. Habis masa kontraknya ya sudah. Mungkin pertimbangan suatu dan hal. Padahal saya juga pengen lanjut sih, karena kan kita belajar dari sekolah yang bagus gitu kan. Cuman mungkin kompetensi saya yang kurang. Jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin rezeki sampai di sini. itu kontraknya per 6 bulan atau per 1 tahun? Per 1 tahun. Per 1 tahun. Oh gitu. Berarti sampai terus habis itu kembali ke sini? Ya 2012 saya kembali. Saya ke SMK. SMK Iluna. Iluna? Iya. Oh gitu. 2012 ya? 2012 dan seterusnya. Ngajar apa di sana? Macam-macam administrasi perkantoran. Berapa tahun di sana? 12 sampai tahun berapa? 5 tahunan rasanya. 5 tahun. Berarti kalau 2012 kalau 5 tahun 2017 sampai keluar. Iya. Kurang lebih. 2017. Kalau enggak 2017, 2018. Kisaran itu sampai keluar ya. Itu. Keluar apakah ada pertimbangan yang lebih menguntungkan atau bagaimana? Saya keluar karena banyak amanah sih waktu itu, dan sekolah juga mengasih pilihan gimana supaya sama-sama enak gitu kan. Jadi karena saya juga nggak ingin mengecewakan teman-teman, daripada saya keteteran juga kewalahan kan, kasihan juga. Akhirnya ya udah deh,
Tapi selain daripada itu saya juga ini nyambi juga Nyambi di tempat kerja istri saya yang sekarang, Di mana? di perusahaan waktu itu. Jadi saya banyak nyambi waktu itu, akhirnya saya milih lepas satu ya SMK waktu itu. Jadi hampir 3 yang saya nyambi waktu itu, ya di SMK, di perusahaan, sama di yang sekolah tempat saya yang sekarang. Perusahaan mana ini? Perusahaan tempat saya istri bekerja BIP, tempat istri saya kerja saat Sebagai ini. apa sampai di sana? Ya saya sebagai pengelola pajaknya lah gitu. Jadi bikin laporan apa namanya invoice ya. Itu waktunya seperti apa? Sedangkan kan sampai juga harus ngajar ke sana, ke sana. Nah justru itu makanya karena saya pertimbangan dari saya, keluarga dan rekan-rekan guru di sana, ya kita pilih yang sama-sama yang mengenakan lah gitu. Iya. Jadi padahal saya berat juga sih waktu itu sebenarnya, cuman nggak enak juga kan tubuh cuma satu, tapi tempatnya banyak sekali. Terus habis itu sampai keluar dari SMK, lari kah ke BIP? Iya, BIP itu sama Anahal tempat saya Anahal itu sekarang. Anhal. Nah, berapa lama di BIP ini? 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya? Semenjak 2013. Kalau 2 tahun berarti 2020. Enggak. Seusia saya masih di sini. 2000 sampai 2016 kalau tidak salah Di BP. di BIP. Cukup lama juga berarti ya? Iya. Habis itu selesai, terus sampai pilih di Anhal. Iya, saya diminta fokus oleh yayasannya, fokus aja lah di sekolah gitu. Ya bisa asal ya yayasan bisa memenuhi gaji saya yang dari perusahaan tadi. Nah, ibaratnya mengganti lah. Berapa sih di BIP? Enggak sih, karena saya terbang juga kapan diperlukan faktur. Ya, orang pajak kan sering bikin faktur tuh. Nah, sebagai laporan pemasukan tuh bikin faktur. Karena sebulan sekali saya kadang seminggu 2 minggu nanti bikin faktur gitu, bikin faktur. Oh gitu. Yang nggak banyak sih, cuma 1 aja. Anhal, kita ke Anhal. Berarti sekarang sampai sekarang nih masih di Anhal. Iya. Di Anhal ini didirikan tahun berapa sih? Kalau kita menyebutnya tahun pertama angkatan sih 2014. Tepat saya berbicara SD-nya ya. Oke, SD-nya. Kalau asal mulanya sih memang dari bimbel sih tapi kan sebelum SD ada PAUD juga. Dari bimbel itulah saya memulainya sebelum waktu resmi sekolah. Karena yayasan berpikir sayang nih TK nih kalau nggak ada yang nampung, akhirnya yayasan berpikir gimana kalau kita bikin sekolah aja. Akhirnya terjadilah bikin sekolah 2014 2015 tahun pelajaran pertama. Berarti awal mulanya cuman kayak bimbel-bimbel kayak gitu? Iya. Tapi terbentuklah sekolah Terbentuklah Anhal ya? sekolah Anhal. Oh. Dan sewaktu itu, Saipen menjabat apa di Anhal? Waktu dulu itu? Bagi guru? Pertama guru biasa. Pertama guru biasa. Tapi berhubung karena selalu naik, otomatis kan ada tanda tangan kepala sekolah di situ. Ya akhirnya saya lah yang ditunjuk. Waktu itu kepala sekolahnya siapa? Waktu Saipen Memang saya. Karena saya dari awal. Berarti belum ada kepala sekolah? Iya, karena kan syarat mendirikan sebuah sekolah itu belajar aja dulu gitu. Jadi tidak izinnya dulu baru belajar, enggak. Jalankan pembelajaran dulu, baru nanti kalau memang sudah konsisten pembelajaran itu ada sambil ngurus izin operasional gitu. Oh gitu. Berarti benar nggak yang saya ucapkan nih? Berarti salah satu pencetus Anhal juga Saipen juga terlibat di situ? Iya, ya kurang lebih. Kurang lebih situ ya. Boleh tahu siapa pemiliknya atau ketua yayasan tadi sebutnya? Namanya Bu Eis. Bu Eis. Oh, iya. Orang mana itu? Susah nyebutnya ya. Susah. Sunda. Eis. Eis. Oke. Orang Sunda itu berarti? Iya kayak. Orang Sunda ya. Oke. Orang Jakarta. Berarti sampai sekarang Saipen jadi kepala sekolah? Sementara ini diamanahi sebagai kepala sekolah sampai saat ini. Ini di situ gini, kepala sekolahnya itu ada berapa? Di Anhal.
Kan katanya ada PAUD, Ada unit ya, ada unit KB, unit TK, unit SD. Saya yang di SD-nya. Berarti untuk yang di unit TK itu ada lagi kepala Ada sekolahnya. lagi Oh, berarti sampai di bagian SD-nya. SD-nya. Di SD-nya itu berapa kelas itu? Maksudnya gini, dari kelas 1 sampai kelas 6 ada? Iya, sekarang bahkan sudah meluluskan 4 kali. 4 kali sudah melulusin. Ya. Oh, gitu. Cukup banyak Tahun siswanya? ajaran ini 122 122. siswa. 3 ruangan Hmm? terlebih. Maksudnya Sudah untuk kelas 1. Sayangnya kelas 1 kita nggak berani menerima banyak karena kita keterbatasan ruangan, jadi cukup satu rombel aja, walaupun itu pun sudah sangat maksimal karena kapasitas batasan dari Dapodik itu cuma 28, tapi kita menerima lebih dari itu. Tapi mau menerima 2 kelas juga kasihan kan, mau ditaruh di mana. Kita keterbatasan ruang. Semuanya. Keseluruhan ada berapa ruang sih di Anahal untuk bicara di ruang lingkup sampean aja di SD? Baru-baru ini seminggu ini sudah mulai, ya baru-baru seminggu ini sudah kita mulai menggunakan 3 lokal di atasnya, karena kita bikin tingkat ya. Karena kita keterbatasan lahan, jadi yayasan berpikir ya udah tingkat aja gitu. Dan baru-baru ini dipakai, walaupun sederhana aja sih, belum keramik, belum plester, makanya kita berharap ada Donatur. donatur. Gitu. Bahkan donaturnya dimulai dari teman-teman guru kita. Oh gitu. Jadi keren sampean. Mudah-mudahan ya sebulan 2 bulan ke depan sudah berkeramik lah. Amin. Gini, ketika ada perekrutan siswa baru itu dari Anhal ada nggak dibatasin? Misalnya ada yang masuk berapa ratus itu, atau diterima semua, atau dibatasin kuotanya? Rata-rata kami terima semua. Karena memang kita logikanya kita sih nggak nolak murid, kita mencari murid, namanya swasta kan. Iya, paham. Iya. Ya karena mungkin swasta dapat masukan dari situ juga ya. Dan bantuan juga dari situ siswa juga. Oke. Dan kayaknya lokasinya tuh aman deh, ya nggak? Di dalam, ibarat tuh nggak deket sama jalan raya. Maksudnya gini, keamanan anak lebih terjaga ya nggak? Alhamdulillah, jauh dari jalan raya, dekat dengan kantor kecamatan, dekat dengan perumahan. Cuman sayangnya agak rendah. Agak rendah ya? Cuman alhamdulillah beberapa tahun kemarin barangkali tersumbatnya jembatan Nebung itu sudah dibuka. Alhamdulillah beberapa tahun ini belum ada kebanjiran sih. Karena itu masalah dari kami ya kebanjiran. Kebanjiran ya? Karena rendah. Rendah ya? Berarti sebelum jembatan Nibung itu terbuat seperti yang sekarang, sering banjir? Sering. Setiap tahun. Setiap tahun ya? Betul. Tapi kalau sekarang sudah dinaikkan, jadi alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah lagi. belum sih. Oh, Mudah-mudahan tidak. Oke, berarti muridnya total ada berapa? SD? Iya, SD. Dari Ya, kelas 1 sampai kelas 6. 122. Kemarin ada laporan tambahan dari TU saya, 122. Dari kelas 1 sampai kelas 6? 122. 122. Iya. Lumayan juga berarti itu. Guru? Ada berapa total guru? Guru kurang lebih 15-an. 15 orang ya? Karena yang bikin banyak tuh kita ada guru Al-Quran. Karena guru Al-Quran itu pun sebenarnya masih kurang. Kita masih membutuhkan guru Al-Quran. Guru mapel, guru kelas. Kalau kalau standar kan, kalau sekolah lain itu kan paling cuma guru kelas, guru mapel. Kalau kita ada kekhasannya guru Al-Quran. Jadi yang mungkin harus Gini, berarti ini guru juga nggak sembarangan mungkin ya? Ada seleksi-seleksi tertentu yang ketika mau masuk? Bener ya? Tapi memang karena di sini tuh keterbatasan
orang khususnya guru yang sesuai kualifikasi yang kita inginkan. Kalaupun kita tidak mendapatkan kualifikasi yang kita inginkan, kita mensyaratkan guru tersebut sambil studi kalau memang S1 belum terpenuhi. Oh gitu. Khususnya yang bukan megang guru kelas atau mapal gitu. Kalau guru Al-Quran, asalkan dia fasih bacaannya, insya Allah kita terima. Sekolah Anahal, SD Anahal. SD IT. IT. Karena IT itu sering ketinggalan Islam terpadu. Oh, Islam terpadu Anahal. Nah, Oh gitu. Ada nggak ibarat tuh nilai plusnya yang kemungkinan itu di SD lain belum ada kah atau bagaimana? Apa ini dari SD ini apa yang kira-kira lebih menonjol gitu? SD Islam terpadu itu di mana-mana ya. Itu kita alhamdulillah sekarang sudah satu visi dengan pemerintah kabupaten yang sedang menggalakkan satu desa satu masjid, tahfiz Quran. Nah itu memang jauh sebelum itu memang SIT itu pasti minimal tuh 1 juz itu syarat kelulusan. Juz 30. Nanti sering bertambahnya kompetensi, kualifikasi gurunya, siswanya tentu akan naik secara bertahap. Kalau dulunya mempersyaratkan 1 juz, nanti barangkali kita naikkan 2 juz. Tapi alhamdulillah anak kita sekarang ada yang sudah 2 juz gitu. Hafal ya? Apa? Juz 30, juz 29 seperti itu. Alhamdulillah gitu. Oh berarti kemungkinan itu nilai plusnya dari ketimbang SD lain. Iya Bisa barangkali jadi ya. Barangkali ya. itu. Berarti itu ya. Ada juga yang orang tertarik ke sana tuh karena nggak mau repot dengan ini belanja karena kita menyiapkan makan siang. Oh makan siang. Terus kita juga pulangnya lewat zuhur, jadi anak-anak itu sholat zuhur. Kita memastikan anak itu kenyang, kita memastikan dia sudah sholat. Itu ada jemputannya juga. Barangkali itu nilai-nilai yang menjadi pertimbangan daripada orang tua lah untuk memilih di Anahal. Oh berarti ada makannya juga? Ada makan siangnya, ada snacknya. Cuman saat ini kita fokus ke makan siang aja. Makan siang ya. Untuk menunya itu ganti-ganti atau ganti-ganti? Iya. Nggak monoton tentunya, bosan nanti kalau monoton. Nah untuk bikin makanan ini apakah dari pihak guru atau catering atau bagaimana? Ada dari pihak ketiga lah. Pihak ketiga. Oh kerja sama Anahal juga? Iya. Nggak maksudnya dari yayasan lah yang mencarikan gitu tenaga untuk membuatkan makanan itu ya. Ibu dapurnya. Oh. Tapi itu nggak misalnya yang bikin makanan itu dia kerja di tempat lain atau maksudnya gini, apakah dia juga bikin makanan ke perusahaan atau buka warung makan atau khusus? Alhamdulillah sih enggak. Khusus untuk karena yang ada ini aja nggak ketulungan. Iya. Apalagi mau nyabang gitu. 122 ya, ibarat itu 122 porsi ya. Anggaplah 120 120 gitu, ya per porsi ya. Lumayan juga gitu. Itu pasti kan itu mengeluarkan dana. Itu dana diambil dari mana itu? Ya ada mereka di salah satu di SPP itu kan ya dari situ juga uang makannya ada. Uang makannya dari situ juga ya. Kalau misalnya nih anak murid mau masuk di IT ya tadi, IT Anahal, itu berapa sih uang pertama atau gimana ketika masuk kelas 1 itu? Kelas 1? Kan kita mau masuk SD kelas 1 nih. Enggak. Ya sebagaimana sudah dimaklumi ya, namanya swasta kita tentu membutuhkan pendanaan. Jadi ada namanya uang bangunan seperti itu. Selain ada SPP juga. Uang bangunan dengan jumlah tertentu lah. Berapa? Ada lah ya? Ada lah. Oke. Yang jelas itu ada uang bangunan juga
untuk meningkatkan apa ya kualitas sekolahnya juga sih ya. Pengembangan sekolahnya ya. Kayak gitu sih. Ya itu sudah wajar sih. Berarti yang menjabat untuk dikasih amanah, diberi amanah untuk sekarang jadi kepala sekolah IT Anhal berarti sampean. Iya, sementara ini. Berarti sampean ini gelarnya apa ini? SPD. SPD. Berarti Mulyadi SPD. Benar. Kemarin sebenarnya kalau dari jurusan di kampus Unlam nggak cocok. Makanya kemarin ngambil penyetaraan PSD. Sekarang sudah linear sudah. Oh gitu. Oh ya, sampai kan jadi kepala sekolah nih. Dulu saya ada nggak tahu nih bener atau enggak itu. Katanya kalau kepala sekolah itu harus S2. Bener atau enggak? Enggak sih. Enggak juga. S1 juga bisa jadi kepala sekolah. S1 juga bisa. Oh, oke. Apakah itu hanya berlaku untuk yang S2 ini? Apakah berlaku untuk negeri atau sama aja? Sama swasta? Sama aja sih. Sama aja. Cuman sekarang ini informasi dari pemerintah untuk menjadi seorang kepala sekolah dia harus punya sertifikat guru penggerak. Jadi sekarang nggak serta-merta jadi kepala sekolah, harus ada kapasitas yang dimiliki seorang calon kepala sekolah. Kalau dulu kan cukup ada diklat gitu kan untuk menjadi kepala sekolah, sekarang nggak. Diklatnya berupa guru penggerak. Maksudnya apa itu guru penggerak? Guru penggerak itu guru yang bisa memotivasi sebuah kelompok atau katakanlah sekolah gitu. Dan dia punya cara metode mengajar yang baik. Oh gitu. Dia punya manajerial yang baik. Berarti kalau misalkan ketika kayak saya nih, contoh ya, saya menjadi kepala sekolah, jadi saya harus membuat beberapa metode ini diajukan oleh ke dinas, iya atau bagaimana? Bukan. Untuk misalnya ada waktu-waktu tertentu pemerintah tuh membuka pendaftaran calon guru penggerak. Nah, jadi setiap yang merasa guru yang ada di Dapodik, yang punya NUPTK, itu masuklah ke link pendaftaran tersebut. Saya pun walaupun sudah jadi kepala sekolah, kemarin saya sebenarnya daftar juga. Cuman karena kesibukan dan lain hal, tidak saya teruskan. Loh, sampean kan sudah jadi kepala sekolah, terus maksudnya kenapa sampean daftar? Apakah maksudnya? Karena kita juga pengen punya sertifikat guru penggerak. Oh, untuk mendapatkan pengen itu juga ya? Dapat pengalaman, pengen juga dapat wawasan kayak yang sekarang ini. Berarti nanti di situ kalau misalkan keterima ada pelatihan? Iya, ada pelatihan. Oh gitu. Apakah itu semua keterima atau diseleksi? Diseleksi. Seleksi ya. Berarti kalau makanya tahun kemarin tuh nggak banyak yang diterima di Angsana. Angsana pun rasanya cuma 2 atau 3 orang, 2 orang sih yang saya ingat. Siapa dari itu? SMA 1, dari SMP 1. Oh gitu. Dari SMP Bu Samsiah, sekarang udah jadi kepala sekolah di SMPN 2 Sungai Loban. Kalau Bu Ika saya mungkin masih di SMA kali. Oh Bu Ika juga ya. Bu Samsiah itu wali kelas saya itu kelas 1, 2, 3. Bu Samsiah itu. Iya. S2 ya. Ya memang saya lihat sering ngobrol dengan beliau, memang beliau bagus orang. Iya ya. Keren. Oke. Tak terasa ya. Gak terasa ini kita berapa lama ini? Ternyata segini ya. Seru ya. Iya. Jadi berarti kita ini berbincang-bincang sama kepala sekolah IT Anhal ini, asik kepala sekolah. Selamat Bapak Pak Mulyadi SPD. Semoga sekolahnya makin jaya, makin berkembang dan makin lebih banyak lagi murid-murid yang masuk, dan juga yang jelas sebagai penunjangnya juga lokal-lokalnya, ruangannya juga makin banyak dan banyak lagi donatur-donatur yang bisa masuk ke sana. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Tanpa disengaja ya. Oke. Buat teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan, kita berbincangkan malam ini, semoga ada manfaatnya, dan saya percaya, saya yakin pengalaman seseorang itu pasti ada hikmah dan ada yang bermanfaat untuk kita ambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.